Oke teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Kali ini saya akan mencoba mengalur cerita film yang sangat fantastis dan bombastis yang akan membuat otak dan pikiran kalian traveling kemana-mana. Oke lah, tanpa panjang lebar, subscribe dulu baru kita mulai ceritanya. 나라 힘든데 조금 쉬었다 할까? Di awal film kita akan diperlihatkan sepasang suami istri yang bernama Jingho dan Airi, dan tampak mereka sedang duduk berdua sambil menonton televisi. Di sini diketahui bahwa Airi ini adalah istri kedua dari Jingho, di mana istri pertama dari Jingho telah lama diceraikannya. Lalu kemudian Jingho pun mengajak istrinya ke dalam kamar, dan mereka pun akhirnya melakukan mantap-mantap. Tetapi saat mereka sedang asik enak-enak, ternyata anak mereka yang bernama Wijin melihatnya. Dan dikarenakan Wijin juga sudah mulai memuncak karena singkongnya yang mengeras, akhirnya dia pun pergi dari sana. Kemudian di keesokan paginya terlihatlah mereka bertiga sedang menikmati sarapan pagi bersama. Lalu tiba-tiba ayahnya Wijin pun memberikan nasihat kepada anaknya agar dia bisa lebih giat untuk belajar. Karena akhir-akhir ini nilainya di sekolah semakin menurun. 한주야, 내가 임마 니 때문에 임마 자존심이 상해가지고. Lalu setelah itu ayahnya pun berangkat untuk bergegas kerja. Dan pada siang harinya Airi pun tampak sedang beres-beres rumah sebagaimana layaknya seorang ibu rumah tangga. Tetapi selang berapa menit Airi pun memutuskan untuk duduk santai dan beristirahat. Dan ternyata Airi justru malah memuaskan dirinya sendiri. Mungkin efek semalam kurang puas. Tak lama kemudian Airi pun kedatangan tamu, yang dimana tamu tersebut adalah teman Airi yang bernama Shinyu. Tujuan Shinyu datang ke rumah Airi adalah hanya untuk meminjam uang. Namun Airi tidak memberikannya karena dia perlu izin dari suaminya. Dan di malam harinya terlihatlah Jingho yang sedang menonton televisi. Lalu kemudian datanglah istrinya dan membawakan sebuah makanan. Dan Airi pun bercerita bahwa tadi siang Shinyu datang untuk meminjamkan uang. Mendengarkan hal itu, Jingho pun berkata bahwa keuangan mereka juga sedang pas-pasan saja dan tidak mungkin untuk meminjamkannya uang. Dan setelah perbincangan itu, Airi pun menghampiri ke kamar Wijin, yaitu anak tirinya. Dan betapa terkejutnya Airi ketika melihat Wijin yang sedang olahraga dengan tangannya. Melihat hal itu, Airi pun mulai tergoda dan memuncak. Akhirnya karena tidak mau sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, Airi pun memutuskan pergi dari kamar Wijin. Lalu ketika Airi masuk ke kamarnya, seperti biasa Jingho pun meminta jatah mantap-mantap kembali. Namun Airi pun menolaknya karena alasan sedang kelelahan. Kemudian di keesokan harinya Wijin yang sedang berada di sebuah taman pun mulai membayangkan bodi indah dari ibu tirinya tersebut. Lalu scene pun berganti di mana terlihat Wijin yang sedang membaca komik. Dan tiba-tiba Wijin pun dipergoki oleh ayahnya. Lalu ayahnya pun memarahi Wijin dan segera menyita komiknya tersebut. 수능 얼마 안 남았어. 네. 아까 고등학생처럼. Dan di malam harinya terlihatlah Jingho yang sedang membayangkan dan mengingat kembali cita rasa dari ritual yang dihasilkan tadi siang bersama Shinyu. Yang ternyata baru diketahui bahwa sehabis menemui Airi, rupanya Shinyu langsung pergi ke kantor tempat Jingho bekerja dan langsung meminjam uang kepadanya. Jingho pun memberikannya tapi dengan syarat mereka harus mantap-mantap terlebih dahulu. Dan tiba-tiba datanglah Airi yang baru saja selesai mandi, sehingga sontak mengejutkan Jingho. Melihat Jingho yang mulai aneh dan senyum-senyum sendiri, Airi pun mulai menaruh rasa curiga kepada suaminya. Dan ternyata di waktu yang sama terlihatlah Wijin yang sedang memainkan singkong panjangnya. Di tengah permainannya tiba-tiba datanglah Airi yang lagi-lagi memergoki Wijin. Lalu Wijin pun kaget dengan kedatangan Airi. Namun karena Airi sendiri sudah panas dan memuncak, akhirnya Airi pun menggoda Wijin untuk kemudian melakukan ritual mantap-mantap. 전 괜찮아요. 진짜로? Kemudian di keesokan paginya seperti biasa mereka bertiga pun makan bersama dan berbincang-bincang. 오늘은 뭐 보니까
Lalu singkat cerita, Jingho pun bergegas untuk pergi berangkat kerja dan meninggalkan Wijin dan Airi berdua di rumah saja. Di lain sisi, ternyata Jingho tidaklah berangkat bekerja, melainkan malah pergi ke rumah Shinyo untuk melakukan ritual mantap-mantap kembali. Setelah selesai, kemudian Shinyo pun menelpon Airi bahwa dia akan menjadi guru privat untuk si Wijin. Kemudian di malam harinya, Jingho pun baru saja pulang dari bekerja dan mengatakan kepada istrinya bahwa besok Shinyo akan jadi guru privatnya Wijin. Dan tak lupa Jingho pun memanggil Wijin untuk memberitahunya juga. 너는 시 아빠가 부른 빨빨 나오고 해야지. 그렇고 네 과외. Lalu di pagi harinya, Jingho pun memperkenalkan Senyun sebagai guru privat si Wijin. Di situ Shinyo pun langsung melaksanakan tugasnya sebagai guru privatnya si Wijin. Dan ternyata Shinyo pun menggoda si Wijin, sehingga terjadilah adegan mantap-mantap antara mereka berdua. Setelah mantap-mantap selesai, mereka pun kembali belajar seperti biasa. Tak lama kemudian datanglah Eri memanggil Shinyo untuk berbicara di luar sebentar. Airi pun berkata kepada Shinyo bahwa dia sebenarnya sudah mengetahui apa yang sudah terjadi antara suaminya dan Shinyo. Lalu Shinyo pun mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Airi. Setelah bertemu dengan Shinyo, Airi pun mengajak suaminya untuk bertemu di sebuah kafe. Di situ Airi pun menjelaskan bahwa dia telah mengetahui apa yang terjadi di antara dia dan Senyun. Sontak Jingho pun terkejut mendengarnya. Lalu Jingho pun meminta maaf kepada Airi. Airi pun mau memaafkannya, namun dengan syarat dia harus diizinkan untuk mantap-mantap dengan anaknya, alias dengan anak tirinya sendiri. Dan akhirnya Jingho pun menyetujuinya. Singkat cerita, akhirnya di keesokan harinya Wijin dan Airi pun melakukan mantap-mantap yang indah dengan disaksikan oleh ayahnya dan Shinyo. Dan akhirnya film pun tamat. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Bye.